Gambar-gambar wajah calon legislatif inilah yang menghiasi beberapa sudut kota Samarinda. Gambar-gambar ini dipasang dengan berbagai ukuran dengan tujuan agar dikenali. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kaltim Galeh Akbar menilai pemasangan tersebut belum termasuk kategori pelanggaran pemilu. Alasannya gambar dipasang sebelum KPU menetapkan jadwal kampanye. Dengan kondisi tersebut, maka Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menertibkan algaka tersebut. Jadi kalau bagi kita ini memang belum ada aturan gitu kan, yang kemudian lokasi-lokasi terkait dengan titik pemasangan. Nah, partai politik juga memiliki hak untuk mensosialisasikan dirinya. Artinya belum ada potensi pelanggaran pemilu ya untuk dalam waktu dekat ini terkait masalah APK yang sudah dipasang? Ya, sebetulnya ini juga melanggar, gitu kan, tapi secara normatif mereka yang memasang ini kan caleg, gitu kan, dan belum juga ada calon legislatif yang ditetapkan oleh KPU. Saya kira orang-orang yang memasang ini adalah secara individu dan pribadi untuk mengenalkan kepada masyarakat. Meski belum melanggar, Bawaslu berharap saat masa kampanye sudah dimulai, semua partai politik peserta pemilu termasuk calegnya harus menaati aturan pemasangan alat peraga. Kami berharap kepada partai politik untuk mentaati dan mematuhi aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Tentunya nanti KPU akan mengeluarkan aturan, maka partai politik harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Tentunya ada jumlah, ada lokasi, ada titik-titik strategis yang nanti akan ditetapkan oleh KPU, dan disitulah menjadi hak partai politik untuk memasang alat peraga kampanye. Agar pelanggaran pemilu tidak marak, semua pengurus parpol diminta ikut menyosialisasikan aturan pemasangan alat peraga agar alat peraganya tidak diangkut petugas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pematangan jalan pendekat ke Pelabuhan Buluminung Penajam menuju Jalan Silkar dan Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara masih berlangsung. Proyek ini diperkirakan akan selesai akhir Agustus tahun ini. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penajam Pasir Utara, Mahfud, menyatakan tersisa 500 meter lahan yang belum dikerjakan. Mereka akan mempercepatnya dengan memproses ganti rugi lahan milik warga. Buluminung ini sangat dibutuhkan karena bisa memotong perjalanan dari pelabuhan ke ibu kota negara. Matangkan dulu lahannya ini, nanti untuk yang aksesnya yang keluar tadi itu kurang lebih 500 meter supaya bisa tembus. Nah itu mungkin secepatnya kita akan berkoordinasi dengan lurah dan pemilik lahan untuk segera kita eksekusi secepatnya. Mungkin kalau bisa minggu ini kita eksekusi supaya mungkin akses untuk ke sini nanti lebih cepat. Karena ini kan kendaraan ini cuman bisanya, truk ini cuman bisanya 4 kali satu hari. Itu dalam keadaan kondisi cuaca yang mendukung. Nah ini juga yang memperlambat progres kita sebenarnya itu. Nah kalau kita bisa buka nanti di sini, ya mungkin lebih cepat, ya paling ya sekitar berapa kilo itu, mungkin sekitar tidak sampai 10 kilo sudah bisa nyampe, sudah bisa masuk di sini. Terhubung ya? Ya terhubung ya. Target sampai ke Buluminung sendiri kapan nih Pak? Ke Buluminung yang tersambung? Yang tersambung itu? Iya. Mungkin Agustus bisa. Jalan baru dari pelabuhan ke IKN ini dinilai penting untuk angkutan material sekaligus mempercepat penyelesaian pembangunan ibu kota negara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Puluhan ibu rumah tangga di Penajam Pasir Utara ini diberi pelatihan program digital oleh Otorita Ibu Kota Negara. Kegiatan yang berlangsung di Pusat Komunitas Digital Sepaku itu berlangsung 6 minggu. Pelatihan ini disebut sebagai langkah awal Otorita IKN untuk meningkatkan kemampuan individu warga sekitar. Tidak hanya sekedar diberi pelatihan, para ibu rumah tangga ini pun akan diberi modal kerja sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, rencananya ini bagian dari pelatihan yang kemudian nanti insya Allah akan ada pengembangan dan modal kerja yang akan insya Allah bisa diberikan kepada masyarakat tentunya. Ini kan bagian dari rangkaian kegiatan di mana kita ingin mempersiapkan diri, terutama bagi warga di Ibu Kota Nusantara ini untuk menjadi warga Kota Nusantara yang smart, kan, cerdas gitu ya, yang green nanti ke depannya, hijau dan juga sustainable. Jadi ini akan selalu menerus, akan lebih banyak lagi training-training seperti ini, utamanya untuk mempersiapkan warga kita semua yang di sini agar mereka nanti siap dan tidak hanya menjadi penonton di dalam pembangunan IKN Nusantara. Mendapatkan pengetahuan baru dari Otorita IKN membuat para ibu rumah tangga senang. Dengan pengetahuan tersebut, mereka akan lebih mudah memasarkan produknya. Mereka juga senang karena metode yang diajarkan mulai dari dasar. Apa sih sebetulnya fungsi dari? Kita sebagai warga lokal di sini sangat terbantu, ya. Karena untuk kemajuan kita juga di sini kan. Apa aja sih yang pertama warga untuk di awal? Kita seperti saya ini kan orang awam nih, diajari cara membuka komputer dan bagaimana cara mengaplikasikannya, itu sudah sangat ilmu yang sangat baru buat kita. Jadi mungkin kedepannya ya bisa makin membuat kita sebagai ibu rumah tangga ini makin maju. Selain pelatihan program komputer, para ibu rumah tangga ini diberi pelatihan bahasa Inggris, pelatihan halaman domain atau website, serta pelatihan cara membuat produk dengan memanfaatkan tenaga surya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sehingga diwakilkan kepada saya, Pak.